Siap katakan ya. Amin, amin, amin. Haleluya.
Amin. Berlindung
Siapa yang mau menerima berkat Tuhan hari ini? Untuk sepanjang bulan ini. Amin. Mari kita angkat suara kita nyanyikan dengan semangat. Amin. Amin. Sudah siap menerima anggur baru ya dari Tuhan ya. Mari kita persiapkan sebelum kita duduk. Mari kita lambaikan tangan kita bilang, Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna kepada setiap kami. Kami mau terima berkat-Mu, urapan-Mu yang baru Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Mari silakan duduk. Siapa yang percaya bahwa kesetiaan Tuhan itu gak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan selamanya? Saya merupakan bukti nyata dari Tuhan. Kalau setia Tuhan itu gak pernah berubah. Saya sudah merasakan dalam hidup saya dari sebelum saya menerima Tuhan, bahkan sampai hari ini. Saya percaya
kita mau mengamini lagu ini dengan penuh iman yang gak setengah-setengah. Amin. Amin.
Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam setiap masalah dalam hidup kita, percaya firman Tuhan, perkataan Tuhan enggak pernah dia ingkari. Kesetiaannya buat kita dari awal sampai akhir. Tuhan setia, meskipun seringkali kita nggak setia, percayalah Tuhan setia. Amin. Ya Baba Kesetiaanmu terbukti pada setiap kami. Engkau yang setia, Tuhan. Engkau yang setia, Engkau yang setia, Engkau yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Biarkan jemaat saja nyanyikan pujian dari hatimu. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani.
kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh duduk diam dengan sehat, dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Sungguh pagi ini Tuhan, kami mau datang Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus beracara Tuhan. Kau akan menjamah lidah bibir hamba-Mu, nanti akan berbicara. Pakai segala persiapannya Tuhan, dan berikan kepada kami hati yang bisa menerima firman Tuhan seperti seorang anak kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih atas kasih karunia kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami minta ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dimanapun Anda berada, kita akan sama-sama katakan amin, 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 amin. Oh, haleluya. Thank you, di musik selamat dan selamat pagi atau malamnya di Indonesia. Haleluya. Namanya diberkati Tuhan pagi ini, amin. Long weekend, kita akan sama-sama nanti kita akan ngobrol mengenai rencana besok di sini. By the way, bagi saudara yang mau ikutan di streaming, kita akan sama-sama pergi ke satu tempat di daerah Popolo ya. Oke, pagi ini saya mau bicara mengenai satu tempat. Ya, beberapa tahun yang lalu ada satu kenalan teman kami gitu ya. Dia kasih saya brosur perjalanan ke China. Ya, menariknya karena kenapa saya lihat brosur itu, karena harganya sangat murah. Ya, tapi kan kita belum kenal gitu, travel agentnya kebetulan ada di New York. Dan saya telepon travel agentnya, saya masih ingat, itu masih di New York, namanya siapa lah gitu ya. Dan waktu saya telepon, pertama-tama yang saya tanyakan apa sih? Ini harganya pakai hotel apa gitu? Ya, hotelnya model apa sih? What kind of hotel that you gonna give it to me? Gitu, saya pikir ya, pikiran saya mungkin hotel bintang 3, bintang 4, atau bintang 7 orang nggak tahu lagi ya. Nah, bintang 7. Nah, setelah saya tanya gitu demikian, Koko namanya. Terus dia bilang gini, to my surprise, dia bilang, don't worry gitu. Kita akan kasih standarnya hotel bintang 5. Oh ya, including dengan makan sehari 3 kali. Ini land only, jadi tiket beli sendiri di sana. Dia bilang ya, bintang 5. Jadi, kalau di tempat kota itu yang kita kunjungi itu nggak ada bintang 5, paling nggak dikasih bintang 4 gitu. Including makan. Dan saya tipe orang yang saya lebih pentingin hotel daripada makanan gitu ya. Jadi setelah saya pulang itu saya masih belum percaya it's too good to be true gitu kan, karena 3 minggu di sana gitu. Dan setelah sampai di rumah, kira-kira apa yang saya lakukan? Saya ngecek sudah bener nggak dia ngomong gitu. Saya minta itinerary-nya, saya bilang give me the itinerary, what kind of hotel, bla bla bla, dia kasih. Dan saya cek sudah hotelnya gimana, kamarnya kayak apa sih gitu, kayak gitu ya sebenarnya. Kamar mandinya kayak apa sih? Kalau ada kolam renangnya macam apa? Ternyata bagus. Nah, setelah saya pikir-pikir, waktu saya siapkan firman Tuhan ini baru cuma 3 minggu. Setelah 3 minggu kan pulang saudara. Tapi ada satu tempat di mana nantinya kita akan bersama-sama, bagi Anda yang dan saya orang percaya, kita akan selama bukan 3 minggu, bukan 3 tahun, bukan 30 tahun. Ini adalah untuk selama-lamanya, artinya infinity. Amin. Nah, sayangnya Indonesia banyak kita yang nggak tahu tempat yang akan kita tuju nanti. Padahal itu adalah tempat kita nantinya. Kamu ya setuju katakan amin dong, amin saudara. Padahal itu adalah tempat kita nantinya. Itu kita akan menghabiskan nanti waktu kita untuk selama-lamanya, infinity. Artinya tidak terbatas. Nah, kadang-kadang kita pikir ignoring gitu kan. Nah, kalau besok misalnya Anda mau jalan-jalan, ada beberapa saudara yang sudah browse di internet,
lihat review dan kalau kita jalan-jalan sehari aja kita mau tahu kemana kita tuju, yang tempatnya kita tuju. Cuma kadang-kadang banyak saya memperhatikan orang Kristen yang nggak tahu tempat yang akan kita tuju nanti, saudara. Anda tahu nggak sih tempat itu kayak apa? Pernah nggak lihat brosurnya? Padahal di ayat kita tertulis, saudara. Halo? Berapa yang percaya ada yang namanya surga? Amin. Siapa mau naik ke surga? Tuhan dengar nih, siapa mau ke surga? Amin. Hanya 2 jalan masuk ke surga. Yang pertama, kalau terjadi Tuhan balik dan terjadi pengangkatan rapture. Kedua, harus mati dulu gitu kan. Hanya 2 jalan aja. Nah, soal kematian kadang-kadang kita pikir, wow, ini pagi-pagi ngomongin mati itu adalah satu realita, ya. Menurut Gallup, menurut daripada survei, dikatakan dalam 1 detik seluruh dunia ini ada 3 orang mati. Ini benar-benar kenyataan. Jadi dalam 1 detik, langsung kita 3 orang mati, 3 orang mati, 3 orang. Nah, kalau saya hitung-hitung dalam 1 menit ada 180 orang yang mati. Dalam 1 jam dikalikan aja 12, saya catat nih, gitu, ya. Jadi dalam 1 jam, saudara, di sini saya catat ada 10.800 orang yang meninggal. Dalam 1 hari 250.000 orang yang mati setiap hari, baik itu ke surga atau ke neraka. Dan ironisnya hanya 63% orang yang percaya dengan apa yang namanya surga. Karena yang tadi saya katakan, mereka pikir whatever happen. Nah, pagi ini kita mau belajar tentang apa sih surga itu. Kita mencatat hampir lebih dari 500 kali kata surga itu dicatat di Alkitab. Dalam terjemahan bahasa Ibrani, kata surga itu ada 2 pengertian. Yang pertama adalah Shemayim, ya. Ada dengarnya Shemayim itu bahasa Ibraninya yang artinya in the high place, artinya tempat yang tinggi. Makanya gak heran orang dulu ngomong surga itu selalu di atas, ya betul. Shemayim itu artinya the highest place, tempat yang lebih tinggi dari kita. Bahasa Greka namanya Uranos, ya, yang artinya di sini Uranos ini artinya tempat yang mulia, artinya di Lufni, artinya tempat yang mulia. Nah, ini 2 pengertian ini saya ada kenal baik. Tapi menariknya, setiap kata yang namanya surga itu selalu asosiasinya dengan plural, atau kata ini lebih daripada 1 tempat. Ya. Nah, kita harus tahu tempat itu ternyata ada lebih daripada 1. 2 Korintus ini. 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua. Kita akan belajar daripada firman Tuhan. 2 Korintus 12. Aku tahu tentang seorang Kristen, dikatakan. Ini yang ngomong ini siapa, saudara? Paulus, ya, yang katakan ini. 14 tahun yang lalu, lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku juga tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang berapa? Ketiga dari surga. Oh, kalau ada tingkat ketiga, berarti ada tingkatan dong. Kalau ada yang tingkat ketiga, berarti ada tingkat yang ke-1 dong. Ada yang kedua, betul. Nah, saya mempelajari ada 3 level di dalam surga. 3 level tingkatan di surga. Anda ingat baik-baik. Tingkat pertama, ini namanya atmospheric heaven. Atmospheric heaven, artinya langit di atas kita itu surga. Kalau saudara ke depan nih, Anda lihat langit-langit itu dikatakan atmospheric heaven.
Yesaya 55 ayat 9 ini mengatakan demikian kata ini, karena bahasa Indonesia dikatakan sama-sama surga, tapi dalam bahasa kotak aslinya ini terjadi perbedaan. Yesaya 55 ayat 9. Nah, cepat kita lihat. Seperti tingginya langit dari bumi, nah bahasa Indonesia katakan langit, ya. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau dibaca dari NIV, terjemahan NIV, as the heavens, bahasa Inggrisnya ada dua, heavens, ya, plural. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thought than your thoughts. Artinya kata ini, arti heaven ini yang artinya level yang pertama atau tingkatan yang pertama, atmospheric heaven. Ya, ada seorang yang kirim SMS pada saya mau belajar tentang heaven. Nah, yang level kedua yang namanya stellar heaven. Apa itu stellar heaven? Artinya kurang lebih cakrawala. Ya. Jadi ruangan angkasa gitu ya, itu cakrawala, itu heaven. Ya, kalau kita lihat ada matahari, ada bintang, ada bulan, segala macam itu namanya stellar. Stellar artinya ruangan cakrawala. Kejadian 1 ayat 14 ngomong demikian. Kejadian 1, saya akan kombinasikan dengan Alkitab supaya saudara bisa melihat. Kejadian 1:14. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Nah, bahasa Indonesia katakan cakrawala, untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, ini yang kedua dikatakan. Nah, ini bisa lihat dari King James, kan? King James ini lebih jelas. Ya, King James. Bukan King James. Ya, oke, King James fine. Ya. And God said, let there be light in the firmament of the heaven. Ya. So, saudara lihat, ini adalah firmament artinya cakrawala. Ya, cakrawala heaven, to divide the day from the night and let them be sign and for season and for days and years. So, ini adalah tingkatan yang kedua. Jadi yang pertama apa tadi? Atmospheric heaven, stellar heaven. Nah, yang ketiga ini ada tingkatan lain yang Paulus katakan dia naik ke tingkat yang ketiga. Ini namanya 2 Korintus 12 lagi ayat yang ketiga dan keempat, kita baca sama-sama. Tetap tinggi segala apa. 2 Korintus 12 ayat ketiga dan keempat. Oh ya, saya ajak saudara lihat baca dalam 2 terjemahan supaya Anda jelas, karena saudara bisa lihat terjemahan aslinya, maksudnya yang lebih jelas. Aku juga tahu, kata Paulus, tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Tadi kita baca ayat 2, sekarang ayat 3 ke 4. Ia tiba-tiba diangkat kemana nih? Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Kalau boleh dalam King James ayat keempat ini, ayat keempat, ya. And how that he was caught up into paradise. Ini adalah tingkatan yang ketiga disebut paradise atau Firdaus. Ini adalah tempat di mana Bapa kita berada, saudara. Amin. Ini adalah tempat di mana nantinya saudara dan saya akan berada di tempat itu, amin saudara. Amin. Nah, kita bukan ada di tempat yang ketiga satu yang namanya atmospheric, bukan ada kedua stellar, tapi kita ada di tempat yang ketiga yang namanya paradise, amin. Amin. Nah, ini adalah tempat future kita. Amin. Amin saudara. Yes. Ini adalah tempat future kita. Nah, kita mau tahu ada apa sih di dalamnya? Halo? Kita mau tahu dong, kayak apa sih heaven itu, saudara? Tempat itu kayak apa sih, saudara? Nah, saya juga nggak ada yang pernah tahu. Jangan saudara bilang, pastor saya tahu, saya juga belum pernah ke sana, gitu ya.
Tapi saya yakin di dalam Alkitab dikatakan tempat itu kayak itu adalah Yohanes 14 ayat yang ke-1 kita mau bacain. Ya, Yohanes pasal 14 kita bacain. Tempat itu kayak apa sih? Udah mau belajar? Amin. Yohanes 14 ayat ke-1. Inilah Yohanes, bukan Yosua. Yohanes. Haleluya. Janganlah gelisah hatimu, kata Tuhan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa ada ayat ini? Karena ayat ini waktu Yesus kasih tahu murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan dan akan diserahkan kepada para penguasa, dan mereka dalam keadaan takut. That's why ada ayat ini. Dikatakan jangan gelisah. Terus ada ayat kedua dikatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi di situ untuk apa? Menjadikan tempat buat kita semua. Amin, saudara. Ada yang gambarkan, there are many metaphors about heaven. Some saying there was a city, ada yang bilang ini kota, ada yang bilang ini kerajaan, tapi the most accurate word untuk orang yang kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan heaven yaitu apa sih heaven itu? Heaven itu rumah, saudara. Di rumah Bapakku ada tempat ini. Kata rumah ini dalam bahasa Grekanya oikia, O-I-K-I-A, oikia artinya ini home, bukan house. Ada perbedaan antara home dan dengan house. Kalau house itu artinya rumah, bahasa Indonesia kebenarannya agak sama. House itu juga rumah, tapi Anda bisa beli house, belum tentu saudara punya home. Are you with me? Home itu artinya family. Kata ini oikia ini, saudara kita ini adalah member daripada kerajaan surga. Makanya ada lagu ya, anggota kerajaan surga, betul saudara. Nah pagi ini kita mau belajar nanti di tempat yang kita tuju, tempat di mana kita ini seperti keluarga. Amin. Amin. Tidak ada lagi perasaan-perasaan lain di situ seperti keluarga. Makanya belajar hidup rukun di dunia. Amin. Siapa tahu nanti yang musuh kita sebut atau jadi tetangga kita nanti. Benar kan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Anda bisa mau gambarkan sebagai kota, kayak you can thinking about this as a city. It doesn't matter, karena it's true, semuanya betul. Bisa melambangkan kerajaan, gak jadi masalah. Tapi the most accurate, the most warming feel yaitu surga itu, paradise itu home. Amin. Amin. Nah, dikatakan ini di rumah Bapakku, kalau di bahasa Inggrisnya there are many rooms ya. NIV boleh kita sebenarnya. In my father house are many rooms. Rumah ya apa yang banyak kamar, saudara. Rumah saya cuma punya kamar 3. Ya, paling banyak saudara nggak tahu punya. Tapi saya Google rumah yang paling banyak kamar yaitu Istana Windsor di mana? London. Yang tinggal nenek-nenek namanya Elizabeth gitu. Queen Elizabeth itu kamarnya Anda bisa tebak berapa? 1.000 gitu. Saya nggak bayangin kalau tinggal di situ, nginep di situ jangan ketinggalan kacamata, repot nyarinya. Lu nyari 1.000 ya, 1.000 kamar. Rumah yang banyak kamar itu hanya mansion. Jadi saudara, ternyata di surga ini selain home, ya, rumah di surga itu adalah istana.
bukan hanya sekedar is mind blowing, mind blowing. Waktu itu saya membaca ayat ini, bisa ya, berapa banyak sih, berapa gedenya sih rumah itu kira-kira. Anda bisa bayangin gak sih? Kita akan coba belajar sini. Ya, karena kalau enggak kita nggak punya gambaran, nggak punya brosur tentang rumah kayak apa sih. Ya, ini menurut Alkitab, saudara. Wahyu pasal 21. Ya. Wahyu pasal 21 menerangkan tuh rumah itu kayak apa gedenya. Amin. Ayat yang ke-15. Haleluya. 15 dan 16. Dan ia yang berkata-kata dengan aku, malaikat itu, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu. Yerusalem, kita tahu ya, kita nggak usah jelasin. Serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Yang ke-16, kota itu bentuknya 4 persegi. Jadi kota itu atau Yerusalem baru itu atau tempat tinggal kita nanti atau paradise whatever, atau yang namanya istana itu atau yang namanya rumah itu, tapi karena saking besarnya Yohanes menggambarkan itu seperti kota. How big? Berapa gedenya? Nah, kita akan belajar ya. Kita mau tahu berapa sih gedenya rumah kayak gitu, rumah apa? Saking gedenya dibilang itu kota. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ada 12.000 stadia, panjangnya, lebarnya, panjangnya, tingginya. Jadi kota itu kubus, ya betul, apa yang bujuk sama. Nah itu 4 persegi semua sama. Nah saya penasaran, saudara, 12.000 stadia itu berapa gedenya? Tahu nggak 12.000 stadia? Itu menurut daripada ensiklopedia kita, itu sepanjang kurang lebih 1.500 mile. Cenggo miles. Kalau di kilometernya kira-kira 2.250 kilometer. Itu cuma panjangnya. Lebarnya sama, tingginya juga sama karena dia kubus, kan tingginya juga sama. Jadi saudara bayangin rumah apa sih yang lebarnya 1.500 mile, panjangnya 1.500 mile, tingginya 1.500 mile. Kalau dikalikan by square feet, ini kasih itu sih, saya main-main dengan angka saudara. Kalau dikalikan dengan square feet itu kurang lebih 2.250.000 square mile. Think about it. Rumah apa yang luas bangunannya 2.250.000 square miles. Wow. Ini rumah nantinya akan menjadi rumah kita. Dan setelah yang lainnya tingginya juga 1.500 mil, seorang yang bernama F.W. Brown, dia melakukan riset dengan arsitek dari Australia. F.W. Brown itu mulai menghitung kira-kira dengan tinggi, how high is the building, kira-kira dengan 1.500 mil naik ke atas. Anda tahu? Dia bilang tinggi bangunan itu bisa kurang lebih 600 lantai. Mungkin Anda pikir gimana gue mau naikin 600 lantai. Menurut saya enggak, karena ingat dia akan pakai tubuh kemuliaan. Kita nggak usah pakai elevator, kenapa? Tinggal ngomong I want to go room number 569, total langsung ke sana. Betul, ada Pak Hoktai di sana juga. Amin. Haleluya dong, gitu ya. Dan pagi ini saya mau katakan luas bangunan itu dengan sekian banyak memang berapa kapasitasnya dari sana? 100.000 juta manusia atau orang. Berapa banyak kamar? Nobody knows, tergantung
Berapa yang terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tapi dengan kapasitas itu FW program kurang lebih muat 100.000 juta. Kalau saya pikir-pikir, saya kali-kali itu kurang lebih 100 billion. Betul, 100 billion people. Sekarang manusia hanya 7-6 sekian billion, jadi hampir 150 kali lipat daripada penduduk dunia. Kenapa saya ngomong gitu? Please listen to me. Ini bukan mengarah-mengarah, ini bukan hanya omongan roh, tapi ini tertulis di Alkitab. Ini tempat di mana saudara dan saya akan berada. Amin. Amin. This is so exciting, membuat saya merasa exciting. Kenapa? Karena kita mulai tahu, wow, ternyata ini rumah kita. Kita pikir surga hanya sebagai tempat di mana ada taman-taman dan segala. Tapi pagi ini saudara, saya mau kasih tahu, yang ada rumah Bapa, dan yang kedua adalah rumah ini seperti istana luar biasa. Kayak apa sih surga itu? Surga itu juga adalah tempat kediaman Bapa. Lihat, Wahyu 21 lagi kita lihat. Ayat yang ketiga ini. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini yang pasti. Di surga itu kita akan bertemu muka dengan Bapa di surga. Amin. Amin. Yes. Menurut saya ini adalah satu momentum yang paling indah. Saya bayangin kita akan bisa ngobrol langsung. Saya membayangkan kita akan bisa memegang tangan Yesus yang bekas kena paku. Saya membayangkan kita akan bisa memegang kepalanya mungkin bekas tercucuk dengan duri. Amin. Saya mungkin membayangkan akan memegang lambung yang bekas kena ditusuk tombak. Dan di situ kita baru sadar betapa Tuhan baik buat kita semua. Amin. Yes. Just because karena itu saudara yang ada dan saya kita bisa masuk surga. Betul? Amin. Tanpa pengorbanan Tuhan, tanpa luka dan segala yang tadi saya ngomong, kita tidak akan bisa sampai ke sana. Di situ saya yakin kita baru berasa, wow, itu begitu besar kasih Tuhan buat kita semua. And then yet, sebagian dari kita masih belum bisa mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tempat apa sih kayak begitu? Ini adalah tempat kita di mana future nanti, di mana kita akan langsung ketemu muka dengan muka. Di mana 1 Korintus 13 ngomong di mana ada iman, pengharapan dan kasih. Ayat 13 ngomong yang terbesar di antaranya semua adalah kasih. Kenapa? Karena kita gak ada kebutuhan lagi. Amin. What do you need in heaven? Nothing. Amin, saudara. Di mana kita akan ketemu muka dengan muka. I think the best momentum in our life. Amin. Tempat kayak apa sih yang keempat? Saya pikir ini tempat di mana selalu ada sukacita. Amin. Ayat yang keempat. Dikatakan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan lagi ada perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Gak ada lagi maut. Gak ada lagi perkabungan. Gak ada lagi ratap. Gak ada lagi isak tangis. Gak ada lagi dengan yang namanya air mata. Pagi ini saudara, tempat itu saya bayangkan tempat yang penuh joyful. Sulit buat kita untuk bisa membayangkan tempat kayak apa sih gitu. Tapi saya percaya tempat itu adalah bukan hanya kita ketemu tapi ya tempat di mana tidak ada lagi air mata. We don't need that. Kita akan melupakan segala penderitaan kita yang mungkin kita pernah terjadi di atas hidup kita. Tempat yang beautiful. Terusin ayat yang ke 18. Iya. Wahyu 21 ayat 18.
ke-21. Lalu tembok itu terbuat, ini nanti di surga nih. Ini kita ngomong sekarang tembok bangunannya, kan tadi kita ngomong kotanya ya. Kayak apa sih bangunannya ya. Temboknya aja terbuat dari permata yaspis. Kota itu sendiri dari emas puren bagaikan kaca murni. 19. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, yang kelima batu unam, dasar keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, dan yang kesembilan batu kriosolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswati, yang ke-12 batu kecubung. Ayat ke-21. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, dan setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wow. Can you imagine? Tempat itu kayak apa? Di sini di dunia kita pakai emas buat cincin, batu buat cincin, buat gelang, buat kalung. Di sana jadi aspal sekarang. Loh, ini Alkitab yang ngomong. Saya diberikan, saya diberkati dengan diberikan kesempatan untuk mengunjungi banyak kota di dunia ini. Yang pernah saya lihat. Kemarin saya ngobrol sama istri saya, tempat apa sih yang kira-kira yang paling bagus yang kita kunjungi? Ada banyak tempat saudara ya, tapi ada begitu banyak tempat saya pernah pergi di Australia, saya pernah ke Eropa, saya pernah ke Malaysia, kita pergi di pasti di Amerika. Tapi ada beberapa tempat yang menurut saya banyak yang tanya, Pastor di mana yang paling bagus dan semua? Banyak sih, nggak ada tempat yang menurut saya bagus. Tergantung daripada saudara mau lihatnya dari segi apa. Kalau you mau lihatnya satu kota yang rapi, bersih, asri, maksudnya tataannya rapi semua dan bagus sekali gitu, rumah-rumahnya bagus, ada bright, itu menurut saya kota Switzerland. Ya, Switzerland itu bagus kotanya karena itu sangat bagus ya, rapi gitu. Tapi kalau saudara mau lihat kota yang indah pemandangannya, ada danaunya, ada bisa bayangin, ada danaunya, pinggirannya gunung dikelilingi itu, di tengah-tengahnya ada danau yang tenang sambil kita naik perahu, di atas perahu dikasih makan itu di kulit. Di China itu bagus juga. Ini dua ada baru pergi. Tapi kalau saudara mau sukanya romantis, kota yang dengan banyak gedung-gedung yang kuno, banyak gereja-gereja kuno, itu Italia, kota Venice, kota air itu pretty. Tapi sebagus-bagusnya 3 kota atau tanah kota yang saya pernah kunjungi, nggak ada yang jalannya dari emas. Jalannya semua dari aspal. Dan pasti jauh. Tidak pernah ya saya kunjungi kota-kota yang begitu banyak kota-kota yang begitu, itu tidak pernah ada yang seperti jalannya emas, temboknya dari batu-batu dan segala macam. Gak pernah ada kayak gitu. Saya bayangin saudara, kok Tuhan bisa ya menyediakan tempat buat kita itu, kita yang kotor, kita yang berdosa. Amin. Do you feel that? Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan bukan karena fascinate dengan apa, kagum dengan apa yang akan kita tuju, tapi saya malah mikir ini, why God? He saved for the last, ngerti gak sih namanya? Dia menyediakan ini yang paling terakhir nantinya. Dikatakan Yerusalem turun dari surga. Ini kota ini atau rumah ini atau istana ini yang akan menjadi tempat kita untuk selama-lamanya. Amin. Amin, saudara. Tapi ada satu ayat yang menurut saya ini agak sedikit membingungkan. Wahyu lagi, Wahyu 21 ini. Ayat yang tepat sekali sih. Ayat yang ke-27. Ayat ke-27 saya mau saudara baca ayat ini. Kita ayat yang terakhir. Ayat ke-27. Tetapi kata
tidak akan masuk di dalam ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Dikatakan itu tempat yang akan kita tuju nanti, dikatakan ada tetapi, kata tetapi itu conditional, but kalau dengan NIV, boleh NIV dikatakan ini, dikatakan ini dalam terjemahan NIV, nothing impure will ever enter it. Nothing impure will ever enter it. Saya bilang mikir, kata impure itu kudus atau bersih atau suci. Siapa di sini yang berani ngomong kita nggak pernah melakukan sesuatu yang kotor? Siapa yang berani ngomong bahwa saya selalu pure, kan? Tapi firman Tuhan jelas mengatakan nothing impure will ever enter it. Terus dikatakan ini, nor will anyone who does what is shameful, memalukan. Siapa di sini yang nggak pernah melakukan hal yang tidak memalukan? Semua pernah kayaknya. Terus dikatakan gini, all deceitful, bohong. Siapa di sini nggak pernah bohong? Bohong sama suami, bohong sama istri misalnya, bohong sama orang tua. Everybody, God. Ada di sini yang benar ngomong, oh saya nggak pernah melakukan yang kotor, saya nggak pernah melakukan yang memalukan, saya nggak pernah bohong seumur hidup. Saya akan pajang foto saya Anda di sini. Kayaknya nggak ada tuh. Tapi ayat ini nggak selesai sampai situ, dikatakan but only, artinya tetapi hanya, but only, hanya, only for those whose name are written in the Lamb's book of life. Hanya yang namanya terdaftar atau tercatat di buku kehidupan. Amin. Yes. Is your name is being written? Nama saudara dicatat nggak di situ? Ini yang membuat saya mulai berpikir, kayaknya semua kita pernah melakukan nggak kudus tuh. Kayaknya semua kita pernah melakukan sesuatu yang memalukan, cuma mungkin nggak kelihatan aja. Dan lebih lagi bohong hampir tiap hari. But only, wow, kata ini so joyful. But only, hanya yang namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Is that important, buku kehidupan itu? Waktu zamannya saya aktif di Asian Federation, saya pernah dapat undangan dari Mayor Philadelphia untuk dikatakan referee, can you come? Menurut dia ngomong saya dikasih tugas untuk berdoa untuk Mayor Philadelphia. Sudah pakai rapi, sudah pakai dasi, pakai jas dan sebagainya. Nah, mau ketemu Mayor, sering ketemu sih, cuman ke City Hall lantai 2, kayaknya tempatnya di dekat hotel itu di Subang. Naik ke lantai 2, sebelum naik ke atas gitu pasti dijaga dong sama security. Dan ditanya, kenapa ini? Saya bilang, Minggu ini. What's your last name? L-I. Nggak ketemu sudah. That's my name ya. Artinya saya nggak termasuk dalam reservation. Tapi saya ditunggu nih. Saya ditunggu untuk doain Mayor, saya gituin. Invite me. Biar begini-begini, invite me. Nothing. Tapi are you sure ya? Ternyata setelah dia cek-cek nama kita kan bingung karena dia ternyata dia tahu di linknya di last name dia di last name. Oh, oke. You can get it. Waktu saya mikir gitu, saudara. Nanti di surga nih,
Kita nggak bisa ngomong, dulu saya pelayanan sama Pastor Ming. Dulu saya melayani, saya aktif di gereja. Dulu saya memberikan perpuluhan. Is your name being written in the book? Nama saudara dicatat nggak di buku itu, saudara? They don't care tugas saudara, pelayanan saudara, aktivitas saudara. Yang penting is your name is written in the Lamb Book of Life. Pagi ini kesempatan hanya waktu kita masih di dunia. Amin. Waktu saya merenungkan ayat ini, wow, membuat saya satu pewahyuan yang baru. Bapaknya yang bersyukur nama saudara tercatat di surga. Amin. Amin. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama saudara ada di surga. Ini loh yang penting. Soal doktrin, soal kemarin kita ngomong soal doktrin, it doesn't matter about doktrin. Tapi pagi ini yang terpenting, Anda yang nonton streaming, apakah nama Anda ada di surga? Amin. Ada gereja yang percaya dengan lagunya, seluruh lagunya yang lebih kusuk, lagu yang full band, pendetanya pakai dasi putih dan saya pakai celana pendek. Celana pendek, it's okay, it doesn't matter. Yang penting nama kita tercatat di surga. Yes. Roma 10 ayat 12, waktu kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, waktu lidah kita mengaku dan hati kita percaya, maka Anda dan saya akan diselamatkan. Amin. 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 Mari kita pagi ini kita bilang sama Tuhan, Tuhan catat namaku di surga. Amin. Amin. Ini yang terpenting. Where is heaven? It's in the Bible. Saudara percaya nggak percaya pagi ini bukan kapasitas saya untuk membuat saudara percaya. Amin. Kita tidak akan membuat Anda percaya. Firman Tuhan mengatakan walaupun ada orang mati dibangkitkan, kalau nggak percaya juga nggak percaya. Kita sebenarnya Tuhan bilang gitu. Tapi pagi ini kalau bagi saudara yang percaya dan kita seorang yang percaya, tempat ini adalah real. Topos, T-O-P-O-S adalah tempat. Mansion ini adalah real. Ya, dalam bahasa Greka ini bukan satu ilusi, bukan satu khayalan, tapi satu tempat. Tempat. Amin. Nah, pagi ini banyak yang kita yang ignore tempat ini. Dari pagi saya tadi saya katakan, kalau kita peduli sama yang cuma 3 minggu atau yang besok sehari, cuma sehari kita peduli tempat kayak apa, masa sih kita nggak mau peduli? Kita nggak mau tahu tempat yang akan Anda dan saya berada untuk selama-lamanya. Amin. Bagi berdiri ya. Bagi berdiri ya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kasih-Mu, ku tinggikan, ku agungkan namamu. Terima kasih ya Tuhan. Iya Bapak. Mari tenangkan hati kami ya Bapak. Pagi ini kami menghadap Dia. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh
sediakan buat kami semua ya Tuhan. Kami saudara kita beriman pagi ini. Tempat ini adalah tempat saudara dan saya nanti untuk selama-lamanya. Di mana kita akan selalu bersama-sama. As I mentioned, rumah Bapa, istana yang luar biasa megah, tempat di mana tidak ada lagi air mata kain dan bunga. It's a beautiful place. Tapi saudara, sambil Anda pejamkan mata Anda, saya percaya banyak saudara yang sudah mungkin percaya bahwa nama saudara ada di dalam buku hidup. Amin. Tapi mau gak saudara, saya mau dengan rendah-rendahan hati saya mau tanya bagi saudara mungkin yang streaming, kalau saudara belum yakin, kalau Anda belum pasti nama saya ada gak di situ ya? Did you make the RSVP? Saudara udah catat bukan nama saudara? Gak peduli saudara pelayan aktif pelayanan, saudara mungkin setia di gereja, atau mungkin Anda kenal dengan pendeta-pendeta besar. It doesn't matter. But only the name is written in the book of the life of the Lamb. Pagi ini hanya orang yang tercatat namanya di dalam buku kehidupan anak domba. Is your name is being written there? Church, saya nggak mau kalau ada di antara kita khususnya di tempat ini yang nanti nggak ada di sana. Karena saya nggak bicara waktu, saya nggak bicara mengenai kapannya. Tapi saya percaya one day, ingat tadi, setiap detik 3 orang meninggal. Cepat lambatnya nggak ada yang tahu, tapi pagi ini for sure either they go to hell or go to heaven. I'm not speaking when or the time, but it's definitely the death rate is 100%. Whether you believe it or not, it happened every second. There are 3 people there die. You can count it by minute, by day, by hour. But the only thing is your name is written in the book of the life. Ini yang penting, saudara. Kalau saudara belum percaya atau belum yakin kalau malam ini Tuhan datang mengangkat kita, atau kita yang kesana duluan, kesempatan hanya sekali. But only, ingat itu baik-baik, nggak ada satupun dari diri di antara kita termasuk saya yang berani ngomong saya nggak pernah melakukan yang tidak kudus, saya tidak pernah melakukan tidak memalukan, atau saya nggak pernah bohong. That's nonsense. That's why kita butuh pertolongan dari Tuhan Yesus. Amin. Dan pagi ini saya juga nggak bisa buat saudara yakin pasti. Nanti kalau nggak ada gimana? Lebih baik kita tanya gini, kalau ada gimana? You nggak akan bisa bilang balik, oh iya sorry tadi salah pikir. No, you can't do that. Kalau ada gimana? Jangan menanyakan sesuatu yang nggak pernah kita tahu sekarang. We don't know. Tapi saya percaya Alkitab yang saya baca, Alkitab yang saudara baca adalah buku nyata daripada the Word of God atau firman Tuhan. Amin. Amin. Yes. Tundukkan kepala kita. Di tempat Anda masing-masing, di saudara yang juga streaming online,
Keselamatan bukan karena, ada yang ngomong keselamatan ini bukan karena boncengan, betul. You boleh anak pendeta, you boleh istri pendeta, you boleh suami pendeta, you boleh whatever lah. Keselamatan adalah pribadi kita masing-masing. Amin. Barang siapa berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Itu firman Tuhan. Siapa yang percaya dan mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Nah, kalau saudara belum pernah mengaku, memanggil dia, why mengaku? Karena you have to confess it. Ingat tadi, ada style heaven, ada atmospheric heaven. Di atas sana banyak penghulu-penghulu di udara yang merekam kita. Efesus 6 ngomong gitu. Kalau saudara mengaku, tapi mengaku aja dengan loudspeaker, dengan mulut yang, dengan suara yang besar, percuma kalau kita nggak percaya. Sebagian percaya, kalau kita nggak pernah mengkonfes juga nggak bisa. Firman Tuhan, mengaku dengan lidah, percaya dalam hati. Mau nggak saudara? Tuhan Yesus, pagi ini saya mengaku dosa-dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Saya termasuk dari orang yang pernah mempermalukan, pernah berbuat tidak kudus, sering bohong. Tapi saya percaya saat ini waktu saya mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, maka saya akan diselamatkan. Terimalah saya Tuhan, terimalah saya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, 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 amin. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, nama kami sudah ada di dalam buku kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau sudah berikan. Yes. Kami percaya Tuhan pada pagi ini Tuhan firman-Mu adalah ya dan amin. Dan pagi ini saya juga mau mengajak saudara, for those for you don't speak Indonesian, that if you believe the word of God, you will, would you agree with me that you're gonna ask Him to come into your heart and say with me together with the Lord voice, Father God, Father God, I confess I'm a sinner. Forgive me, Lord. Forgive me. Right now, I invite you to come into my heart, to become Lord, Savior into my heart. Receive me, Lord, in Jesus' name. Amin, 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 amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Roh Kudus, pagi ini meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hamba percaya Tuhan saatnya firman-Mu mengatakan kami akan bersama-sama dengan Tuhan, muka dengan temu, muka dengan muka. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk the glimpse, untuk tanda-tanda yang sudah Kau berikan, untuk brosur yang sudah Kau berikan Tuhan mengenai surga-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur karena nama kami ada di sana Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami juga mau mempersiapkan hati kami, mau mengambil bagian dari perjamuan kudus. Roh Kudus, persiapkan hati kami, ampuni kesalahan kami, kuduskan pikiran dan juga hati kami. Terima kasih Bapak dan benar-benar petugas. Roh Kudus, pagi ini Kau berkati, bungkus Tuhan untuk hati dan juga Yumi dengan kuasa darah Kudus. Waktu kami mengambil roti ini, minum anggur ini Tuhan, biar ada kesatuan dan juga kesempurnaan di dalam nama Tuhan Yesus.
This is the symbolic of God values. Apa yang kita akan lakukan nanti? Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Secara simbolik, roti ini melambangkan tubuh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan untuk kita disatukan dengan Tuhan, terjadi persatuan di dalam setiap kehidupan kita, persatuan di dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita, dan juga terjadi kesembuhan. 1 Petrus 3, 1 Petrus 2, oleh bilur-bilur darahnya kita telah menjadi sembuh. Tapi firman Tuhan juga dalam 1 Korintus 11 katakan, jangan kita mengambil kalau hati kita belum siap. Kalau ada sesuatu yang mengganggu hati kita, there's some grudges, kita akui dulu, Tuhan ampuni. Oh ya saudara, kita bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni kesalahanku, ampuni dosa-dosaku. Tuhan, pagi ini sebelum kami mengambil bagian daripada perjamuan kudus, terima kasih, Father, forgive us. Before we partake of this Holy Communion, that I believe, Father God, you check our heart, you search our heart, and Father God, forgive us. Thank you. 1 Korintus 11 ayat ke-23 mengatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, kita angkat di tangan kanan kita. Ia mengucap syukur, lalu memecah-pecahkannya dan berkata, makanlah, ini adalah tubuh Tuhan. Bapak, terima kasih untuk roti yang melambangkan tubuhmu. Kami percaya dan beriman Tuhan, dan juga kami deklarasikan ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sehati berdoa, Engkau satukan Tuhan setiap daripada hubungan kami di tempat ini, baik di dalam gereja, baik di dalam rumah tangga, dalam setiap hubungan-hubungan kami. Kami mengusir segala perpecahan, perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang disatukan Tuhan tidak akan dipisahkan oleh manusia. Terima kasih Tuhan, pererat kesatuan kami, rumah tangga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Lalu 1 Korintus 11 ayat 25 mengatakan, sudah makan Yesus mengambil cawan yang mengucap syukur dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan. Pada saat yang sama kita angkat di tangan kanan kita bersyukur untuk anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Kita yakini dan percaya bahwa oleh bilur-bilur darahnya kita telah menjadi sembuh. Apapun nama penyakit kita, terima kasih. Bapak, saat ini kami pegang anggota tubuh kami yang sakit, dan kami percaya Tuhan, ini adalah darah-Mu yang sungguh bisa sanggup menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pagi ini Tuhan kami perintahkan segala sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, sakit jasmani, sakit rohani, sakit keturunan, kami patahkan di dalam nama Tuhan. Tahirkan kami Tuhan. Terima kasih, kami sambut Tuhan anggur yang melambangkan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita minum bersama. Haleluya.
Bapak terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami lakukan, dan pagi ini Tuhan Kau meteraikan setiap firman yang kami terima. Biar firman Tuhan akan berbuah, tertanam di dalam hati kami, dan terlebih lagi Tuhan kami mengucap syukur untuk keselamatan yang sudah Kau berikan. Bapak terima kasih, biar segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkati katakan ya. Amin. Silakan. Kita akan menundukkan kepala sekali lagi. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita dedikasikan pagi ini. Lukas 6:38 kata, berilah maka kamu akan diberi satu ukuran yang ditakarkan kelipat. Pagi ini apa yang kita ukurkan kepada Tuhan, Tuhan juga akan mengukurkan kepada kita. Bapak, pagi ini kami angkat tangan kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini, berkat kesehatan bahwa kami bisa bernapas, kami bisa sehat Tuhan, kami bersyukur. Berkat keluarga yang mendukung kami, berkat pekerjaan, berkat usaha kami. Pagi ini kami ingin bawa apa menjadi milik Tuhan. Berkati Tuhan. Aku minta sebagai hamba biar surga terbuka di tempat ini. Kamu berkati yang bekerja, yang usaha, yang rumah tangga, Kau berkati. Terima kasih yang sekolah, Kau berkati. Kami bawa dengan penuh ucapan syukur, dengan rasa hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Pengumuman, seperti biasa kita ada Sunday service. Untuk sementara kita akan ada satu kali ibadah aja jam 10. Bagi yang nggak bisa datang gereja bisa mengikuti lewat live streaming. Dan untuk TYC akan dimulai jam 12.30. Kita ada doa untuk menara doa setiap hari Selasa jam 7.30 dan masih melalui via Zoom live streaming online. Kita ada doa untuk menara kota setiap Kamis juga jam 7.30 dan masih melalui via Zoom online. Kita ada 4 iCare, bagi yang belum bergabung mungkin bisa menghubungi. Yang untuk TYC bisa menghubungi Yukio dan Timi, dengan Rehoboth dengan Bapak Hanhan, Victory, Tante Yime, dan family bisa menghubungi Om Hoktai. Untuk Sunday School kita masih juga lewat online via Zoom setiap hari Minggu jam 5 sore. Untuk anak-anak yang masih bergabung di Sunday School bisa mengikuti. Itu aja, terima kasih. Ada tambahan? Besok. Ya besok. Untuk acara besok, saya serahkan sama pastor. Iya. Besok itu kita akan rencana pergi ke satu waterfall. Jadi ada 2 tempat yang akan saya proposalkan. Yang pertama dari Ibu Atin, katakan dekat daerah Skyton, Riket namanya. Itu sekitar 2,5 jam dari sini. Nah, saya sudah hubungi dari RCF Skyton dan saya belum dapat konfirmasi ya, tapi kayaknya mereka mau ikut gitu ya. Jadi kalau mau ikut kita akan tetap ke sana. Tapi kalau misalnya mereka tidak jadi, umpama kata ada satu orang juga mengirimkan di daerah dekat sini namanya Valley Creek Waterfall, itu dekat sudah, hanya sekitar 45 menit sejam. Nah itu lebih bisa dijangkau gitu ya. Jadi maksudnya lebih dekat gitu, maksudnya cuma nggak terlalu jauh. Jadi jadi kalau bagi saudara yang sudah daftar, jadi tolong besok pagi kumpul di sini jam 9 ya, setuju ya, jam 9 pagi gitu, karena ya perjalanan sekitar 2 jam gitu sampai sana jam 11. Saudara siapkan dulu apa-apa yang saudara mau bawa, jadi kita langsung berangkat ya, setuju ya. Jadi Anda bawa dulu makanan, siomay, segala macam, itu terserah. Jadi langsung kita akan berangkat ke sana. Jadi kita santai di sana. Banyak yang bingung tempatnya gimana Pastor untuk naik-naik. Saudara nggak perlu naik, kalau kita
kalau misalnya saudara kayak saya saudaranya olahraga gitu, saudara boleh ikut gitu ya, misalnya gitu. Tapi kalau saudara nggak mau, Anda bisa main di sekitar waterfall gitu ya, mungkin ya. Saya juga belum pernah ke sana gitu ya. Jadi kita have fun lah ya. Besok adalah Labor's Day, ya. Setelah itu tidak liburan lagi, masih lama gitu ya. Jadi setelah sekian bulan kita berdiam diri di rumah, besok adalah saatnya kita akan senang-senang. Amin, saudara. Jadi habis jam 9 pagi kita akan ngumpul di sini, atau kalau saudara mau pergi langsung juga boleh. Kalau kita kenapa kita ngumpul di sini, kita akan doa sama-sama, kita akan berangkat ke sana. Amin. Itu doa tambahannya. Kayaknya itu yang kita akan apa namanya pada hari ini programnya. Setelah itu kita bagi berdiri yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Siapa sih yang birthday? Kita akan berdoa tuh hari ini pasti. Oke. Kita akan berdoa, kita akan arahkan tangan kita, yuk kita akan berdoa untuk ini. Bapak, terima kasih untuk 1 tahun lagi yang sudah Kau berikan kepada hari ini. Kami bersyukur untuk karyamu, untuk rencanamu yang sungguh luar biasa untuk ini. Pagi ini Tuhan, kami satukan tangan-tangan kami, hati kami untuk berdoa untuk ini. Kau memberkati ini dengan berkat-berkat yang melimpah-limpah. Tuhan memakai kehidupan menjadi alat secara luar biasa. Engkau punya rencana-rencana yang luar biasa untuk ini. Bagi memberikan umur panjang, kesehatan Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa akan mengikuti kehidupannya. Tuhan, tutup bungkus masuk keluarnya juga memberkati masa depannya juga. Terima kasih Tuhan, kami mau mendedikasikan kehidupan Remy dan juga masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga untuk mamanya di Indonesia dan juga seluruh keluarganya Tuhan. Kau pagari mereka, bungkus mereka dengan darah kudus-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang setuju katakan dia. Amin. Thank you semuanya untuk surprise-nya. Enggak dikasih surprise hari ini, dan saya juga bersyukur Tuhan masih berkati saya pada hari ini, sampai hari ini, pada sampai umur ke 27 tahun, tepatnya pada hari ini juga. Saya sangat bersyukur dan terima kasih berkat kasih Tuhan, dan juga semuanya yang di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, saya bersyukur dan merasa sangat diberkati. Amin. Segala puji syukur bagimu, pujilah namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu,
yang baik. Oh, we love you Jesus, we thank you for your word. Bapak terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terlebih kami bersyukur untuk hadiah yang Kau sudah berikan kepada kami. Paulus katakan for his indescribable gift. Sungguh Kau ada hadiah yang tidak ternilai itu. Kami sudah diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam rumah istana yang akan kami tuju nanti Tuhan. Bapak terima kasih Kau sudah mencatat nama kami pada buku kehidupan. Terima kasih Bapak Surgawi. Pagi ini hamba mengutus jemaat tempat ini pulang. Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah-limpah dari surga. Bukan hanya nanti kami menerima segala yang indah, tapi di bumi kami juga menerima segala yang baik ya. Amin. Kau akan memberkati tangan-tangan kami, pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, sehingga apa saja yang kami lakukan demi nama-Mu Kau akan buat kami berhasil dan berhasil. Terima kasih. Kami akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan setiap orang akan menyebut kami sebagai bangsa yang diberkati Tuhan. Angkat tangan kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan memberkati saudara. Dan saya mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Father, we thank you and we love you, Father. And we thank you for your word. And we thank you, as Paul said, thank you for your his indescribable gift. You are truly indeed a gift for us, Father God. A gift that we cannot even describe it by word, Father God. It's too good to be on our comprehensive understanding, Father God. Right now, as the authority you've given to me, I'm sending your people home with the blessing abundantly from our Father. You touch every single aspect of our life. You make us perfect, make us successful in our life. Father God, we thank you for your word and we thank you for your goodness, Father God. May the love of the Father, with Jesus Christ, Son of God, and the Holy Spirit will be with us and life from now on and forever. We thank you and we love you in Jesus' name.